pengenalan lingkungan sekolah TK Islam Baitur Rahman yang akan disampaikan oleh Ibu Yani Handayani, SPD MPD. Untuk itu kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih kepada Bunda Israwiyah, Bunda Israwiyah yang telah membuka kegiatan layankan terlebih dahulu selayang pandang. Mohon maaf, izin share ya. Mudah-mudahan bisa terlihat ya, Ibu. Ya, selamat datang, selamat bergabung di Taman Kanak-Kanak Islam Baitur Rahman YPBWI Garut. Selalu rajin sholat, taat pada nasihat, ayah ibu dan guru, taat pada Al-Quran, taat pada As-Sunnah, bercita-cita mulia menegakkan ajaran Islam. Demikian perkenalan dari TK Islam Baitur Rahman. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung di keluarga besar TK Islam Baitur Rahman yang beralamat di Jalan Ciledug nomor 52 RT 2 RW 7 Kelurahan Regol, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut. Mudah-mudahan dengan kehadiran siswa-siswi TK Baitur Rahman untuk tahun ajaran 2001-2002 ini dapat seluruh orang tua siswa dapat bekerja sama, dapat bersinergi, dapat berkolaborasi bersama dengan pihak sekolah dalam membimbing, mendidik putra-putrinya menjadi anak-anak yang soleh, cerdas, ceria, dan mandiri, dan tentunya berakhlak karimah, berkarakter, memiliki jiwa leadership. Walaupun mungkin pembelajarannya untuk saat ini bersifat new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Dalam artian kegiatan ini kami mencoba untuk tahun ajaran sudah 1 tahun lebih kemarin kami mencoba kegiatan pembelajaran kombinasi antara online dan offline ataupun secara daring BDR, juga secara offline atau luring, diantaranya ada kumpisit, ada grup kunjung, ada pemberian LKS, juga tugas-tugas sekolah. Sedangkan untuk belajar daring atau dari rumah kami share melalui WA group. Kemudian kami ada kegiatan pembelajaran melalui video-video pembelajaran juga, baik video dari YouTube maupun video yang dibuat oleh ibu guru. Kemudian untuk pembelajaran lainnya ada aplikasi pembelajaran melalui Wordwall, terutama untuk kegiatan saintifik yang bersifat kegiatan-kegiatan untuk mengasah imajinasi sehingga anak senang dan asyik belajar dengan game interaktif. Ya. Untuk selanjutnya mungkin
di-share kembali untuk kegiatan di TK Baitur Rahman. Mohon maaf. soleh, selalu rajin sholat, taat pada nasihat ayah ibu dan guru, taat pada Al-Quran, taat pada As-Sunnah, bercita-cita mulia menegakkan ajaran Islam. Aku anak soleh, selalu rajin sholat, taat pada nasihat hijau putih white ayah ibu dan guru, cita-cita mulia menegakkan ajaran Islam. Aku anak soleh, selalu rajin sholat, taat pada nasihat ayah ibu dan guru, taat pada Al-Quran, taat pada As-Sunnah, bercita-cita mulia menegakkan ajaran Islam. Aku anak soleh, selalu rajin sholat, taat pada nasihat ayah ibu dan guru, taat pada Demikian untuk selayang pandang profil dan rencana program dari TK Islam Baitur Rahman. Dan untuk kegiatan kurikulum akan disampaikan oleh Ibu Yuli. Juga nanti untuk sarana prasarana akan disampaikan oleh Ibu Ii Susila. Untuk Ibu Yuli kami persilahkan. Assalamualaikum. Ya, Iya, silakan Bu Yuli. Perlu diketahui bahwa Bu Yuli Haryani ini di sekolah TK Islam Baitur Rahman adalah sebagai bagian kurikulum. Ya, silakan Bu Yuli. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli Haryani, saya mengajar di TK Baitur Rahman. Mungkin sudah yang mengejutkan sudah kenal, dan yang baru salam perkenalan. Nah, di TK Baitur Rahman ini untuk pembelajaran dengan memakai metode atau model pembelajarannya pembiasaan, teladan, kecakapan praktis, holistik integratif,
Toto-chan, Montessori. Active learning, bermain, bernyanyi, bercerita, model pembelajaran integrasi, scientific character building atau leadership, dan kepanduan atau kepramukaan prasiaga. Itu untuk model pembelajarannya. Terus perencanaan kegiatan pembelajaran yaitu dengan rencananya dengan rencana tahunan, semesteran, mingguan, bulanan, harian. Terus integrasi sesuai muatan lokal dan standar operasional prosedur. Kurikulum, desain, dan metode pembelajaran TK Islam plus Baitur Rahman, yaitu kurikulum nasional K13 revisi, kurikulum YPWI Garut, kurikulum sekolah, muatan lokal, integrasi keislaman, integrasi kepemimpinan, leadership atau karakter, integrasi kecakapan hidup, integrasi minat bakat, bahasa, matematika, kesehatan, lingkungan hidup, tes sidik jari atau pendampingan psikologi, kegiatan field trip, pembelajaran di alam dan area publik, kepanduan pramuka prasiaga. Terus dilanjutkan dengan bermain, yaitu bermain, bercerita, bernyanyi, praktek bermain peran, simulasi, bermain bertanding, bermain bebas, dan karya wisata. Montessori, Toto-chan, ini maksudnya namanya Montessori, Toto-chan, quantum learning, active learning, leadership, mental arithmetika, minat bakat, scientific, holistic, integratif. Yayasan Pendidikan Bakti PD Wanita Islam Garut. Pengajar, guru pendidikan anak usia dini berpengalaman yang telah bersertifikasi dan kompeten. Terus program unggulannya mengaji dan sholat duha setiap hari. Baik, terima kasih Bu Yuli atas paparannya. Untuk selanjutnya persilakan kepada Ibu Iis Susila selaku bidang di sarana prasarana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya itu Iis Susila, guru dari TK Islam Baitur Rahman. Untuk yang lama ya sudah mengenal. Nah, yang baru masuk, salam perkenalan dari Ibu ya. Iya. Nah, sekarang lokasi TK Islam Baitur Rahman, tempatnya ada di Jalan Ciledug, di lantai 2 Masjid Wakaf. Terus ada tempat ibadah sholat. Anak-anak sholat berjamaahnya emang ini masjid ya. Nah, di masjid juga ini di lantai 2 ya. Ini masjid. Untuk ada arena bermain, Nah, ada kelas juga, kelasnya ada 3 ya. Di lantai 3 juga bisa dijadikan kelas. Ini ada kelasnya ada 2 di bawah. Ada arena bermain. Ada arena bermainnya. Nah, ini area kelas. Kantor. Di kantor, meja guru, kelas sekolah, kelas. Nah, ini kelas-kelasnya ya. Nah, kondisi ruangannya ini, ruang belajar. Nah, gitu ya. Terus ada kegiatan field trip. Nah, biasa anak-anak suka ada setiap hari sholat berjamaah.
bermain bersama-sama ya sama teman-temannya. Kalau itu dulu suka ada manasik haji ya, kalau lagi tidak pandemi. Terus ada anak-anak suka acara keluar, titip ke kantor polisi misalkan ya, ke kolam renang juga ada ya. Nah, ini foto-foto kegiatannya yang kemarin lagi BDR ya, lagi daring nih, semuanya ada di sini. Ini foto-foto kegiatannya ada. Lagi luring juga ada. Nah, lagi semuanya sudah ada ya tuh. Belajar di sekolah ada ya. 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 Terima kasih Bu. Ya, sudah ya selesai Bu Ila. Ya, Terima ya. kasih Bu Ila atas penjelasannya. Baik ibu-ibu semuanya, ayah bunda, orang tua, demikian yang dapat disampaikan dari pengenalan lingkungan sekolah TK Islam Baitur Rahman yang berada di Jalan Ciledug nomor 52 Garut. Mudah-mudahan nanti pada waktunya di kegiatan tatap muka terbatas, mudah-mudahan bisa secepatnya dilaksanakan sehingga anak-anak semakin semangat, semakin senang untuk mulai belajar. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kami dari tim pengajar TK Islam Baitur Rahman sekali lagi mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di TK Islam Baitur Rahman YPBWI Garut, dan mudah-mudahan pihak sekolah, pihak orang tua dapat sekali lagi dapat bekerja sama untuk membimbing dan mendidik putra-putrinya menjadi anak-anak yang soleh, cerdas, ceria, sehat, mandiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada yang sudah memperkenalkan kegiatan masa MPLS-nya di tahun 2021-2022. Selanjutnya yaitu MPLS TK Islam Al-Jahra yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah beserta rekan-rekan jajarannya. Untuk itu kami persilahkan kepada Bu Rahimah. Mic-nya Bu Rohim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada Ibu Anin yang sudah mempersilahkan kami dari tim dari PG dan TK Islam Al-Jahra untuk mempresentasikan LS lembaga kami. Bu Anin izin share ya. Ini adalah profil sekolah kami, itu di mana sekolah PG dan TK Islam Al-Jahra adalah sekolah inklusi yang ramah anak. Jadi perlu diingat bahwa kepada semuanya bahwa PG dan TK Islam Al-Jahra itu sekolah yang berbasis inklusi. Kami lembaga menerima kondisi apapun anak ya. Jadi dari sekian ini ada beberapa anak yang berkategori anak berkebutuhan. Kami di lembaga kami sangat menerima secara terbuka anak-anak yang berkebutuhan khusus. Lokasi kami PG dan TK Islam Al-Jahra itu berada di Jalan Gunung Payung nomor 48 RT 2 RW 4 Kelurahan Ciwaleng, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut. Selanjutnya
sudah di lokasi. Dan selanjutnya ini sarana dan prasarana yang kami miliki di PG dan TK Islam Al-Zahra. Ada ruang kepala sekolah, terus ada ruang playgroup, kelompok bermainnya, nanti ada ruang kelompok A, ada ruang kelompok, kalau saat ini ada 2 kelompok ya, kelompok B1 sama B2. Terus ada peralatan yang kami miliki adalah peralatan untuk mengantisipasi COVID-19 ini. Ada perlengkapan protokol kesehatan COVID-19. Terus ada ruang UKS, ada ruang ibadah, di mana ruang ibadah ini dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat ibadah seperti sholat, hafalan-hafalan. Ini biasanya dipakai ruangannya. Ada ruangan perpustakaan, ada ruang gazebo yang kami pilih, sarana prasarana yang ada di PG dan TK Islam Al-Zahra. Selanjutnya, profil TK Islam Al-Zahra itu berdiri sejak tahun 2001 oleh tim pendiri TK Islam Al-Zahra yang nama yayasannya yaitu Yayasan Al-Zahra di bawah naungan pengurus daerah Islam Kabupaten Garut. Kami mendapat izin operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut pada tahun 2003 dengan izin operasional tertera di surat izin operasional tahun 2017 ya. Kami terdaftar sebagai sekolah nasional dengan nomor NPSN 20260118. Terus kami juga sudah terakreditasi alhamdulillah dengan nilai A pada tahun 2011 dari BAN SM, dan kami juga mau melakukan akreditasi lagi yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 bulan Juli tahun 2001. Kami meminta doanya kepada seluruh orang tua, siswa, pengurus YPBWI Pusat, YPBWI Kabupaten, Cabang, mudah-mudahan pada waktunya nanti hari Senin dan Selasa diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan hasil yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya visi dan misi yang TK Islam Al-Zahra yaitu terbentuknya anak muslim Indonesia yang berkualitas, handal dan mandiri dalam lingkungan pendidikan yang dirancang sebagai tempat anak tumbuh kembang dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sebagai hamba Allah dan khalifah yang rahmatan lil alamin, sehingga memiliki kesiapan optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa depan. Selanjutnya, visi dari PG dan TK Islam Al-Zahra yaitu yang pertama, menunjang pembangunan nasional dalam bidang pendidikan guna meningkatkan kualitas umat. Yang kedua, membina manusia secara pribadi atau kelompok sehingga mampu mengembangkan fitrah dan fungsinya tanpa membedakan keadaan fisik anak. Yang ketiga, menggali dan mengembangkan potensi berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan. Yang keempat, mengembangkan daya imajinasi dan kreativitas anak didik. Yang kelima, mengembangkan kemampuan mental, aritmatika, dan kemampuan berbahasa. Yang keenam, mengembangkan IQ, dan SQ secara simultan. Yang ketujuh, mampu berinteraksi dan bersosialisasi dengan teman sejawat, dengan teman sebaya tanpa perlakuan diskriminatif. Yang kedelapan, terwujudnya pribadi muslim yang beriman dan bertakwa serta ikhlas, memiliki intelektual yang tinggi serta sehat jasmani dan rohani.
untuk selanjutnya terkait dengan kurikulum di PG dan TK Islam Al-Zahra akan disampaikan oleh Ibu Ani Sumiati SE. Kami persilahkan. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bu Yani. Selamat siang kepada semuanya. Saya lanjut saja langsung ke pokok acaranya, yaitu memperkenalkan kurikulum TK Islam Al-Zahra Baitur Rahman. Secara keseluruhan dan inti pokoknya terkait kurikulum TK Al-Zahra dengan TK Baitur Rahman itu sebetulnya sama, tetapi tetapi di TK Islam Al-Zahra itu program yang lebih unggulannya adalah program inklusinya. Jadi kami model-model pembelajaran yang kami sampaikan juga sama dengan TK Baitur Rahman, seperti pembiasaan, teladan, kecakapan hidup praktis, totocan, Montessori, bermain, bernyanyi, bercerita, semuanya sama. Karena kita ada di bawah naungan yayasan yang sama, kemudian organisasi yang sama, jadi secara umum seluruh orang tua murid jangan khawatir, kita programnya sama, tetapi program yang lain yang ada di TK Islam Al-Zahra itu lebih kepada program inklusinya. Jadi sekolah kami menerima apapun kondisi anak-anak yang ada di seluruh Indonesia, mungkin khususnya yang ada di Kabupaten Garut. Kami juga memohon bantuannya kepada seluruh orang tua setelah mengikuti acara MPLS ini juga bisa membantu kami untuk menginformasikan kembali bahwa program-program di sekolah kami baik di TK Al-Zahra ataupun di Baitur Rahman itu kami memiliki program-program yang sangat luar biasa. Kemudian selain model pembelajaran juga kurikulum dan kegiatan anak-anak yang kami lakukan juga sama. Yang pertama yaitu ada yang metode luring ataupun daring yang disesuaikan dengan yang pertama karena kita masa pandemi COVID, jadi kita selalu merujuk kepada kebijakan dinas dan instansi terkait serta kebijakan yayasan seperti apa program ataupun metode pembelajaran yang harus disampaikan kepada putra-putri sekalian. Jadi misalkan daring kita lebih banyak melakukan pembelajaran itu melalui BDR, yaitu belajar di rumah bersama bunda-bunda dan ayah bunda. Jadi kami bekerja sama dengan seluruh orang tua untuk selalu membimbing, kemudian melakukan pembiasaan dan lain sebagainya pada saat belajar BDR di rumah, dan bahan pembelajarannya itu disesuaikan dengan apa yang ada bahan di rumah masing-masing, tetapi tidak lepas dari apa yang disampaikan atau dibimbing oleh Bu Guru terkait tema pembelajarannya. Jadi pada saat pembelajaran BDR, karena ini masa pandemi COVID, juga di kita dilihat juga informasi terkait zona wilayah. Apabila zona kita termasuk zona merah, maka pembelajaran dilakukan secara BDR di rumah masing-masing. Tetapi apabila kita zonanya masuk ke zona hijau atau zona kuning atau zona oranye, itu biasanya kami melakukan pembelajaran tatap muka, tetapi atas dasar persetujuan dan membuat kontrak MOU tatap muka dengan orang tua secara hitam di atas putih atau secara resmi. Nah, ini kegiatan yang kami lakukan selama 2 tahun masa pandemi. Jadi ada anak-anak yang sedang belajar di rumah, kemudian juga ada yang belajar di sekolah. Jadi kami edukasi antara pembelajaran sistem daring dengan luring dengan berbagai teknik, dengan berbagai cara. Nah, ini adalah foto-foto sebagian dari dokumentasi yang selalu kami lakukan selama proses pembelajaran dengan putra-putrinya.
Jadi dalam program kurikulum di TK Islam Al-Zahra, insya Allah semua pencapaian STPPA, standar tingkat pencapaian perkembangan putra-putri ibu, meskipun situasi pandeminya seperti sekarang ini, insya Allah 80% itu bisa kami sampaikan. Kemudian penilaian pengembangan yang 6 aspek pengembangan terhadap putra-putri juga insya Allah itu kami kembangkan juga, karena di TK ini pembelajaran yang kami sampaikan adalah yang pertama mengenai penilaian nilai agama dan moral yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua WI Pusat, bahwa kita harus memberikan pendidikan yang utama itu adalah pendidikan karakter. Nah, di TK Islam ini yang paling kita tekankan 80% itu adalah lebih kepada nilai agama dan moral. Jadi pembelajarannya lebih ke setiap hari kita melakukan sholat duha, sholat berjamaah, kemudian mengenalkan anak-anak untuk hafalan doa sholatnya, kemudian hafalan surat-suratnya. Insya Allah juz 30 itu selama 1 tahun ini ditambah sholatnya itu juga kami tetap tekankan, setiap hari kami pantau, setiap hari kami lakukan agar apa yang menjadi visi misi kita semua menjadi anak-anak yang soleh, cerdas, berkarakter itu kami bisa menerapkan secara utuh meskipun kondisi pembelajarannya melalui sistem daring dan luring. Nah, ini mungkin aplikasi-aplikasi setiap tahunnya, insya Allah sekolah kami juga tidak lepas dari perkembangan IT, karena kita juga ke anak-anak tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Yani, kita mengenalkan Woodworld, jadi anak-anak belajar melalui edukasi permainan yang menyenangkan. Kemudian kami juga selain WhatsApp, Note Voice, Voice Note, Zoom, kami juga sekarang sedang, Bu Guru sedang mencoba mengembangkan IT yang baru, yaitu terkait ruang kelas. Jadi nanti setiap tahun mudah-mudahan kami juga bisa mengikuti perkembangan zaman, baik secara teknologi, secara perkembangan kebijakan pemerintah, dan tujuan visi misi lembaga kita bersama. Nah, mungkin secara garis besar inilah kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Terkait kegiatan field trip pada masa pandemi COVID ini yang telah TK Al-Zahra lakukan, kita lebih kepada melakukan perkenalan kegiatan di luar ruangan, itu lebih kepada lingkungan sekitar sekolah. Tahun kemarin kita sudah melakukan kegiatan field trip itu melalui camping day yang dilakukan oleh sekolah, yaitu sekaligus perkenalan ke prasiaga kepramukaan. Kemudian kita juga sudah melakukan field trip berkeliling mengenalkan putra-putri kita pada saat zonanya hijau, itu berkeliling menemui para tokoh agama di sekitar sekolah kita, kemudian masjid di wilayah sekolah kita, kemudian tokoh masyarakat seperti RT, RW, Ibu Kader, kemudian klinik-klinik yang terdekat di lingkungan sekolah kami. Kemudian pasar-pasar yang tradisional sifatnya, yang kami edukasikan bahwa pentingnya anak-anak mengenal pasar tradisional yang ada di lingkungan sekolah. Jadi field trip ini tahun masa pandemi ini kita lebih banyak mengenalkan anak-anak itu ke pendidikan karakter agamanya gitu. Kemudian selain itu juga kegiatan-kegiatan lain yaitu pemberian santunan kepada anak yatim piatu. Kebetulan di lingkungan sekolah kami di TK Al-Zahra itu tidak terlalu jauh dengan panti asuhan yang ada di Ganglio. Jadi bunda-bunda sekalian, insya Allah usaha dan upaya kami selaku guru, mungkin juga sebagai orang tua murid juga sama memiliki cita-cita yang sama, memiliki anak-anak yang soleh, soleha, cerdas, dan luar biasa. Mungkin itu selayang pandang terkait kegiatan dan profil sekolah TK Al-Zahra.
Itu saja dari saya selaku kurikulum TK Islam Al-Jahra. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Aning yang sudah memaparkan terkait kurikulum yang akan dilaksanakan di PG dan TK Islam Al-Jahra. Selanjutnya mungkin ini yang ditunggu-tunggu ya oleh semua orang tua siswa dan siswi TK Islam Al-Jahra, yaitu pembagian kelompok anak-anak ya yang akan disampaikan oleh Ibu Eva. Kepada Ibu Eva saya persilahkan. Enggak, Bapak. Ini slide-nya mana? Bu Aning. Ya, sebentar. Mohon ditunggu bentar ya. Bentar ya. Dek, HP dulu, Dek. HP dulu. Ini. Ya, ini. Lanjut aja Bu Eva, sebentar ada kendala teknis. Bu Eva boleh lanjut dulu dengan ya silakan. Oh, ini dulu ya. Ya, mungkin dilanjut dulu ya untuk itu sarana prasarana yang belum disampaikan. Mungkin posisi lokasi ini terkait di TK kami Al-Zahra, yaitu lokasinya di Jalan Ciwalan, yaitu pusat perkotaan. Ya, pusat perkotaan yang yang terdiri dari pasar, dekat ke pasar, ibu-ibu, dan dekat ke pertokoan, dan dekat ke pusat kesehatan. Kemudian sekolah kami insya Allah aman ya, aman dari Jelas luplap ya. Ya, ruangan yang kami miliki itu ada ruangan kantor, WC, perpustakaan, musola, dapur, kelas, dan ruangan perpustakaan dan yang lainnya. Mungkin ini yang jadi kelompok kami. Baiklah, untuk kelompok B atau kelompok A dulu ya. Kelompok Bu Eva yaitu pertama Julfa, Nafisa, Aisyah, Yona, Adiba, Albi, Bulan, Rizhan, Aisyah, Hanif. Dan untuk kelompok B yang wali kelasnya Bu Aning dan Bu Rohimah. Pertama Bagas, Davi, Rakan, Raja, Sakila, Mikaila, Laika, Devani, Fairel, Rizka, Rikda, Naura, Kaira, Kenny, Arkan, Banyu, Sakti, Ainaya, Apil. Dan untuk kelompok PG yang akan dipegang sama Ibu Lina, yaitu Raihan, Neng, Naya, kemudian ada 3 lagi ya yang belum kompir sama sekolah. Nah itu mungkin pembagian kelas dan wali kelasnya. Untuk itu ya mungkin itu ya Bunda.
Nanti boleh konfirmasi lagi ke Ibu Guru. Mungkin itu Bu Aning. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti di-share lagi di WA-nya. Ya, terima kasih. Kembali lagi ke saya selaku MC. Terima kasih kepada TK Islam Baitur Rahman dan TK Islam Al-Jahra yang sudah memaparkan kegiatan MPLS pada hari ini. Baik ibu-ibu, bunda sekalian, anak-anak, masih semangat tidak? Masih semangat? Yuk kita tepuk semangat dulu ya, biar nggak kepegel dari tadi lihat saya. Oh iya, Bu Aning, ini. Bu Yuli silakan, Bu Yuli, permainannya Bu Yuli. Ya, Bu Yuli, ayo. Bu Yuli yang ada gerakan-gerakannya Bu Yuli. Mau gerakan. Ya, silakan kepada Bu Yuli buat ice breaker. Anak-anak. Kita tepuk bajikur ya. Ya, boleh. Siap ya. Ya, siap ya anak-anak. Ya, ikut Nah, tepuk bajikur. Bandrek bajikur cikopi. Bandrek bajikur cikopi. Ya, Barang-barang. ya barang-barang semuanya. lagi, ayo sama-sama. Sekali lagi. Barang-barang. Bandrek bajikur. Bandrek bajikur cikopi. Lihat tangannya. Semangat